Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan modul 7 yang berjudul penciptaan tari anak SD. Di dalam modul 7 terdapat 4 kegiatan pembelajaran. Yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh Mbak Ifatul Maul Fajar. Kegiatan belajar 1 yaitu tentang proses penciptaan tari. Pada kegiatan belajar 1 memberikan pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan kepada kita semua tentang tahap-tahap awal proses penciptaan karya tari. Tahap-tahap tersebut secara berurutan adalah eksplorasi, improvisasi, evaluasi, dan forming. Di samping itu, seseorang yang akan membuat karya tari juga menempuh apa yang disebut kerja studio atau kerja mandiri dan kerja kelompok. Kerja studio adalah tahap ketika penata tari masih bekerja mandiri, yaitu membuat konsep-konsep garapan, eksplorasi, improvisasi, evaluasi, dan pembentukan gerak atau forming. Selanjutnya kegiatan belajar 2, yaitu tentang konsep garapan tari. Materi pokok bahasan dalam kegiatan belajar 2 ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep garapan sebuah karya tari secara utuh. Konsep garapan tersebut meliputi judul garapan, sumber garapan, tipe tari, mode penyajian, konsep gerak, konsep iringan musik, konsep tata teknik pentas. Masing-masing bagian memiliki indikator masing-masing. Selanjutnya yang kegiatan belajar 3 dan 4 akan disampaikan oleh Mbak Ida Maulida. Untuk kegiatan belajar 3 yaitu sumber tema. Di dalam kegiatan belajar ini memberikan pengetahuan tentang tema tari dalam penciptaan karya tari, yaitu tema cerita dan tema gerak. Pencipta tari dapat menentukan tema cerita apa yang ingin diungkap atau diekspresikan ke dalam sebuah karya tari anak, serta gerak tubuh apa saja yang bisa dikembangkan dalam menyusun gerak tari berdasarkan tema cerita. Selanjutnya kegiatan belajar 4 yaitu menyusun karya tari. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu setelah melalui tahap eksplorasi sampai dengan forming dan menyusun gerak yang dibuat menjadi satu bentuk tari utuh, maka Anda memperagakan di depan tutor. Lakukan tanpa iringan. Yang kedua, setelah dilakukan revisi gerak, Anda memperagakan lagi hasil karya tari tersebut. Menghitung durasi yang sudah ditentukan. Durasi waktu ini tidak kurang atau tidak lebih dari 5-7 menit. Selanjutnya langkah ketiga, setelah tari tampak bentuknya, mulailah Anda memilih atau merancang musik yang akan digunakan. Kemungkinan yang dapat Anda lakukan adalah editing, mengisi gerakan internal, atau musik alternatif. Selanjutnya langkah terakhir yaitu Anda merancang rias dan busana ataupun kostum yang akan digunakan dalam karya tari tersebut. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan pendidikan seni di SD modul 9 tentang apresiasi musik dan tari. Arti kata apresiasi merupakan penghargaan. Apresiasi sendiri merupakan pemahaman yang dihasilkan dari pengetahuan atau penilaian atas sebuah karya musik. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai pengapresiasian terhadap musik yang benar, yaitu dengan cara mendengarkan. Mendengarkan di sini berarti melakukan kegiatan pengamatan melalui indera pendengaran dengan penuh perhatian pada bunyi yang menjadi fokus perhatian. Sedangkan mendengar berarti tanpa atau kurang perhatian pada bunyi yang sedang terdengar. Kemudian pada musik itu ada bentuk musik, motif, dan frasa. Suatu motif adalah unsur-unsur melodi pendek
ritme atau harmoni yang digunakan secara berulang-ulang sampai membentuk suatu bagian. Ketika motif itu diulang-ulang berkali-kali dengan berbagai variasi pilihan nada-nada, kemudian membentuk sebuah frasa kalimat. Kemudian ada komponis lagu anak, itu ada 3 komponis lagu anak Indonesia, seperti lagu Ibu Sud, A.T. Mahmud, Pak Dad, dan W.R. Supratman. Untuk lagu selanjutnya adalah komponis lagu tradisional, dan yang ketiga adalah komponis lagu asing. Selanjutnya akan memasuki kegiatan belajar dulu yang akan disampaikan oleh Pak Paul dan Pak Katri. Kegiatan belajar 2 yaitu apresiasi tari anak. Yang pertama, tari tradisional Indonesia. Tari tradisional kerakyatan adalah tari tradisional yang hidup berkembang di lingkungan pedesaan atau di luar tembok istana. Tari tradisional klasik adalah tari tradisional yang hidup dan berkembang di lingkungan istana atau keraton. Di sini ada 2 sifat tersebutlah yang membedakan karakter beberapa jenis tari kerakyatan. Berbeda pula dengan seni tari klasik yang berbasis di istana atau keraton. Tari klasik di istana memiliki 3 sifat dasar yang perlu kita ingat untuk memberikan penjelasan dan sekaligus perbedaannya dengan seni tari yang hidup dan berkembang di luar lingkungan keraton, yaitu yang pertama materi dan susunan geraknya, kemudian iringan, kemudian kostum atau rias busananya. Sebelum menunjuk jenis tarian yang ada, perlu kiranya kita ungkapkan kategori tarian itu kaitannya dengan fungsi pementasannya, yaitu pertama tarian upacara, kemudian ada tarian pergaulan, dan ada tarian tontonan. Yang B yaitu apresiasi tari kreasi baru anak. Tari kreasi baru secara prinsip mampu memberi nuansa baru meskipun materinya lama. Baru dalam pemahaman ini adalah format yang dikemas sedemikian rupa sehingga aspek yang membentuk kebaruan itu tidak lagi nampak. Yang pertama itu ada materi apresiasi tari anak, kemudian materi apresiasi tari modern atau aplikasi baru untuk anak. Yang selanjutnya, yang C, manfaat kegiatan mengapresiasi tari bagi anak akan dilanjutkan oleh Pak Paul. Oke, melalui tari kita bisa mendapatkan berbagai manfaat bagi anak. Yang pertama, apresiasi sebagai media komunikasi. Oke, dengan mengenal dan memahami berbagai macam cabang seni yang ada, anak dapat melatih dirinya untuk peka terhadap lingkungan serta tanggap terhadap rangsangan sensoris. Selain itu, anak juga makin teliti dan mengamati sesuatu serta sadar dan penuh rasa ingin tahu. Yang kedua, apresiasi sebagai media pendidikan. Melalui tari, kita bisa membuat anak semakin berpikir kreatif. Nah, karena kecerdasan itu ada berbagai macam. Salah satunya ya melalui tari ini kita bisa meningkatkan kecerdasan yang berhubungan dengan kinestetik. Selain itu, manfaat yang ketiga, apresiasi sebagai media bermain. Melalui tari, anak-anak bisa bermain seperti tari yang sering kita temui. Contohnya ada jamuran ataupun tari-tari yang lain. Yang keempat, mengapresiasi karya dan koreografer tari. Melalui karya dan koreografer tari, kita bisa mengetahui siapa saja penciptanya. Yang paling sering kita lihat di TV mungkin Anda kenal dengan yang namanya Anita Walk, yang terkenal dengan tari topeng yang ada di belakang kepalanya. Itu salah satunya. Kemudian yang terakhir ada mengenal tari dari sumber tema. Untuk memberi apresiasi pada anak diperlukan pengenalan tema cerita pada tari. Tari bertema adalah belajar tari dengan ide-ide gerakan tari yang bersumber dari tema cerita tertentu. Nah, cerita yang paling terkenal yaitu seperti Ramayana, Mahabharata, legenda, dongeng, atau cerita-cerita yang lainnya. Nah, itulah presentasi dari kelompok kita modul 9. Jika ada tanggapan dan pertanyaan, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi
Bismillah. Wasbullah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Saiful Falah, SPD MPD, selaku tutor mata kuliah Pendidikan Seni di SD Universitas Terbuka untuk Pokjar Kota Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya Agus Supriyanto dan nanti satu rekan saya, Dewi Rofikoh, mohon izin untuk mempresentasikan modul ke-10, yaitu tentang apresiasi seni rupa anak, yang ada dalam modul pendidikan seni di SD. Oke, langsung saja kita simak bersama. Di dalam modul 10 ini dibagi dalam 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan untuk kegiatan belajar yang ketiga itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kegiatan belajar pertama dalam modul 10 yaitu membahas tentang manfaat belajar seni bagi anak usia SD. Dalam modul tersebut dijelaskan bahwa manfaat belajar seni bagi anak usia SD itu ada 4. Yang pertama, seni rupa itu sebagai bahan visual. Yang kedua, bahwa seni itu membantu pertumbuhan mental. Dan ketiga, seni rupa membantu bidang belajar yang lain. Dan keempat, seni sebagai media belajar. Selanjut untuk kegiatan belajar kedua, yaitu membahas tentang karakteristik seni rupa anak. Di situ dijelaskan tentang beberapa materi. Yang pertama yaitu istilah menggambar dan melukis. Yang kedua yaitu mengenai tema karya seni rupa untuk anak. Dalam arti anak ini adalah anak usia SD. Dan ketiga, ciri umum lukisan anak. Demikian untuk pemaparan peta konsep kami KB1 dan KB2. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Demikian video pemaparan kami. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya Hanifatul Mila dan teman saya Sekar Nurmalaningsih akan menyampaikan modul 11 yang berjudul konsep pendidikan seni. Langsung saja saya mulai kegiatan belajar 1 konsep pendidikan seni di sekolah dasar yang terdiri dari 2 poin. Pertama, A. Seni membantu pengembangan daya pikir, rasa, dan karsa. 1. Seni membantu pelatihan pengembangan daya pikir. Contohnya ketika seorang siswa menyanyi dan menari, seluruh ingatan dan memori gerak dan nada maupun irama berkonsentrasi dalam satu penampilan. 2. Seni membantu pelatihan pengembangan kepekaan rasa. Proses kerja rasa digerakkan untuk menciptakan suasana keindahan. Contoh pada seorang anak ketika menyanyikan sebuah lagu, perasaan anak bergerak untuk memperoleh keselarasan nada yang diatur dalam rasa. 3. Pelatihan produksi seni membangkitkan karsa anak. Proses berkarya pada hakikatnya merupakan kegiatan berangan-angan serta membayangkan terciptanya suatu karya. Misalnya ketika dalam suatu penampilan seorang anak menyanyikan sebuah lagu kupu-kupu. Sebenarnya angan-angan anak melambung membayangkan keindahan kupu-kupu yang sedang terbang. Kedua, B. Seni membantu belajar memahami materi pelajaran lain. Dalam hal ini seni dapat diwujudkan dalam bentuk permainan, gambar ataupun gerak yang memancing ide dan akal siswa untuk memecahkan masalah.
Selanjutnya kegiatan belajar 2, fungsi pendidikan seni. Fungsi pendidikan seni ada 4, yaitu 1. Seni sebagai media ekspresi. Pada kesempatan ini, pendidikan seni melatih anak mengungkap isi hati dan pikiran yang sulit diungkapkan melalui kata-kata. Seni memberikan kesempatan ide dan pikiran diungkapkan melalui gerakan, nada, dan suara atau dalam bentuk gambar. 2. Seni sebagai media komunikasi. Hal ini dapat dilihat pada seorang anak ketika menginformasikan gagasan, perasaan, dan pikirannya lewat medium suara, gerak, dan bentuk yang dapat melengkapi ungkapan bahasa verbal. 3. Seni sebagai media pembinaan kreativitas. Pada dasarnya, pendidikan seni adalah pendidikan kreatif, yaitu pendidikan untuk memberikan kesempatan anak untuk berkembang sesuai dengan naluri dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sehari-hari secara mandiri. Dan yang terakhir, 4. Seni sebagai model pelatihan pengembangan hobi dan bakat. Sekian uraian dari saya. Untuk selanjutnya kegiatan belajar 3 dan 4 akan disampaikan oleh Bu Sekar. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Intiati dari kelompok 11 modul 12 akan melanjutkan kegiatan belajar 2, yaitu prinsip pembelajaran seni. Yang pertama yaitu arah pembelajaran pendidikan seni, yaitu yang meliputi memberi pengalaman estetik, materi pembelajaran dalam praktek seni, sifat didikan dan lingkungan sekitar. Dan yang B, substansi pendidikan kesenian, yaitu dalam konteks pendidikan seni mengembangkan ranah jiwa manusia, yaitu cipta, rasa, karsa, dan karsa. C, pendekatan partisipatif produksi seni. Prinsip partisipatif produksi seni yaitu mempunyai tujuan ideal sebagai media pembinaan kepribadian manusia yang kreatif. B, materi pembelajaran. Prinsip-prinsip penciptaan karya seni yaitu komposisi, kesatuan, kombinasi, nada dan irama, harmoni, dan ekspresi. Pendekatan tematis pembelajaran seni yaitu ada motivasi tersendiri yaitu terdapat 3, yaitu artistic motivation, intellectual motivation, dan imaginative motivation. E, pendekatan medium produksi seni yaitu meliputi rupa, gerak, dan suara. Bentuk pembelajaran terpadu kesenian ada 3, yaitu keterampilan kurikulum, keterpaduan pembelajaran, dan keterpaduan kelas. Kegiatan belajar 3 yaitu merancang pembelajaran seni terpadu, yaitu melalui aplikasi pembelajaran terpadu seni, yaitu meliputi keterampilan murni, keterpaduan topik, keterpaduan konsep, keterpaduan kelas dalam satu mata pelajaran, toleransi mata pelajaran, keterampilan tugas kerja, keterpaduan misi atau tujuan. Terima kasih, yaitu paparan dari modul 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Kami akan memaparkan modul 12 yang berjudul Pembelajaran Seni Terpadu. Kelompok 11 terdiri dari saya sendiri, nama Alin Ilina, NIM 857664988, dan teman saya Dwi Intiarti. Dalam modul 12 ini terdiri dari 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja, kegiatan belajar 1 adalah dasar-dasar pembelajaran terpadu. A. Pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah model pembelajaran yang dikembangkan oleh seorang guru untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa dalam bentuk informasi yang utuh. Karakteristik pembelajaran terpadu yang paling menonjol adalah memadukan materi beberapa mata pelajaran berdasarkan sifat dan fungsinya. Pembelajaran terpadu pada prinsipnya adalah pembelajaran lintas bidang studi dengan tema dan ikatan arah yang sama sehingga menjadi pengetahuan yang utuh. B. Prinsip pembelajaran terpadu. Belajar adalah usaha untuk mencari tahu sesuatu lewat kinerja tersistem. Misalnya seperti di sekolah, kursus, maupun penataran. B.
Belajar adalah usaha seseorang mencari tahu, misalnya masalah yang ada pada suatu objek. Pembelajaran terpadu merupakan usaha mengemas peristiwa belajar yang semula terpisah dalam paket-paket kecil informasi menjadi sebuah informasi yang utuh dan memiliki makna. Agar dapat diimplementasikan di kehidupan nyata, suatu pengetahuan yang diajarkan ke siswa dapat dikemas dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. A. Materi belajar dikemas dalam sebuah penampilan yang utuh, yang memuat beberapa penggalan pengetahuan, atau integrated subject matter. B. Materi pelajaran yang diberikan secara terpisah dengan disiplin ilmu tersendiri, seperti pelajaran matematika, bahasa, sains, kesenian, dan IPS, atau single subject matter. Pengembangan materi pelajaran dalam pembelajaran terpadu dapat bersifat vertikal dan horizontal. 1. Pembelajaran terpadu vertikal. Pengembangan materi secara vertikal adalah pada pembelajaran terpisah mempunyai arah materi yang dikemas secara mendalam tanpa melihat keterkaitan dengan materi pelajaran lain. 2. Pembelajaran terpadu horizontal. Pengembangan materi secara horizontal dilakukan oleh guru dengan cara menggabungkan beberapa mata pelajaran. Contohnya, perbedaan materi dalam lintas bidang sesuai dengan akselerasi belajar siswa. C. Model pembelajaran terpadu. Robin Fogarty memberikan 10 alternatif pengembangan kurikulum maupun strategi pembelajaran di kelas, antara lain 1. Prinsip terpadu dilaksanakan terpisah dalam mata pelajaran. Model ini dapat dilaksanakan secara fragmented, connected, dan nested. 2. Materi terpadu yang disinggungkan atau across several disciplines, yang termasuk di dalamnya adalah sequence, share, web, thread, dan integrated. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan kelas terpadu yang cenderung pada pengaturan kelompok belajar siswa dan struktur kelas. Kemudian kegiatan belajar 2 dan kegiatan belajar 3 akan disampaikan oleh rekan saya, Dwi Intiarti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.